giver mentality, mentalitas memberi. Senanglah memberi, jadilah orang yang murah hati, senanglah menabur. Saya dari minggu ke minggu menyaksikan video peduli sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda berikan melalui Yayasan Tangan Pengharapan untuk orang-orang yang membutuhkan di masa COVID-19. Saya terharu banget sama Tuhan, terharu banget. Karena di masa sukar seperti ini, Tuhan tuh masih mempercayakan berkat-Nya untuk orang-orang yang lapar, orang-orang yang butuh pakaian, orang-orang yang butuh tempat tinggal. Tuhan tuh nolong mereka, dan Tuhan mempercayai kami untuk melakukannya, dan juga teman-teman yang mengerjakan yang sama. Saya bersyukur banget, bahagia banget kita tuh bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Bayangin anak-anak yang gak bisa makan makanan enak di pedalaman, anak-anak yang boro-boro makan nasi. Saya tuh bersyukur banget ngelewatin begitu banyak masa-masa sulit waktu saya kecil. Tapi hari ini saya lihat Tuhan sungguh-sungguh memakai derita saya jadi beritanya. Ibrani 13:16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayo jangan hidup buat diri sendiri. Ayo mulai berkata cukup buat diri sendiri. Jangan serakah dengan semua berkat yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Tahukah bahwa firman Tuhan berkata pada yang banyak diberi itu dituntut lebih. Berarti ketika Tuhan memberkati kita dengan harta yang melimpah, sebenarnya Tuhan lagi mempercayakan hidup kita untuk dititipkan berkat bagi orang lain juga. Saya senang bagaimana Yesus dalam hidupnya, dia peduli sama orang-orang di sekitarnya, sama jemaat yang dikotbahin. Yesus takut mereka pulang pingsan, kelaparan, Tuhan kasih makan. Waktu harus bayar pajak, Yesus juga bayarin pajak buat Petrus. Tuhan tuh giver, Yesus tuh giver banget. Amsal 11:25 bilang, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ingat, kalau Anda ingin diberkati, jadilah berkat. Karena barang siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Mazmur 37:25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukankah ini jadi doa kita semua, bahwa suatu hari nanti anak cucu kita pun akan jadi berkat? Kalau Anda ingin hidup jadi berkat, Anda harus punya giver mentality, menaruh belas kasihan buat orang lain, memberi pinjaman. Saya kebayang, saya bilang sama Jojo, staff kita itu cuma bisa ngarepin gaji, sedangkan kita kan khotbah kemana-mana, kita ketemu banyak orang, kita terima persembahan, dan juga ada orang-orang yang memberkati kita. Makanya saya sama Jojo selalu mengalokasikan sekian persen dari penghasilan kami nabur ke orang-orang di bawah kami. Saya percaya Tuhan itu semakin memberkati kita ketika kita bisa jadi berkat buat orang lain juga. Saya mau tutup, mau kembali ke pesan orang tua saya yang saya juga mau pesan buat saudara hari ini. Ayo jangan lupa untuk memberi kepada orang-orang yang juga sudah menolong kita. Jadilah orang yang tahu balas budi. Murah hatilah, kalau orang baik sama kita, kita juga harus baik sama mereka. Jangan punya mental yang hanya mau nerima. Ayo punya mental yang mau memberi. Ke rumah orang jangan datang dengan tangan hampa. Bawalah sesuatu supaya orang pun senang menerima kita. Kalau orang baik sama kita, ingat kita harus tahu diri. Udah dibantu, jangan malah menyusahkan. Sudah dibantu, jangan malah nipu. Sudah ditolong, jangan sampai nyolong. Ingat, kalau orang baik sama kita, justru kita harus lebih baik sama mereka. Kita harus bantu-bantu kalau kita numpang di rumah orang. Jangan cuma makan tidur aja. Pastikan hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Saya yakin kalau Anda hidupi kebenaran firman Tuhan ini, gak akan ada orang yang bilang Anda tidak tahu diri. Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.